Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 5 Agustus 2021, bersama saya, Romo IA Indra Pamungkas. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi. Kita syukuri anugerah Tuhan bagi kita melalui hari baru ini. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk mengasihi dan memberkati kita dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita. Maka mari kita tanggapi kasih dan anugerah Tuhan ini dengan bersama-sama mendengarkan sabdanya dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 23. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping lalu menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut takkan menguasainya. Itulah sabda Yesus sebagai buah dari pengakuan iman Petrus. Melalui pengakuan iman Petrus, Yesus mempercayakan jemaat pada Dia. Jemaat itulah yang akan menjadi subjek pelayanan Petrus dan para rasul lainnya. Jemaat itulah gereja. Dalam gereja ditemukanlah cinta kasih, berkat, persekutuan, dan juga relasi intim dengan Tuhan. Melalui gereja, kita juga semakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tak pernah Tuhan kehilangan cara untuk mengasihi kita. Bersama gereja pula, iman kita semakin menemukan kekuatan dan ketangguhan. Gereja selalu hadir dalam hidup kita, entah kita sedang bersukacita maupun dalam derita. Dan gereja itulah kita. Namun selalu ada kekuatan jahat yang mencoba untuk melemahkan gereja. Usaha pelemahan itu justru seringnya dimulai dari diri kita masing-masing. Terkadang kita menjadi pribadi yang egois, mau mendominasi dan menguasai, pilih kasih, abai, atau bahkan mencari keuntungan sendiri. Maka bila kita masih mau mengedepankan keinginan daging masing-masing, mungkin saja apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus bisa jadi dikatakan pula kepada kita. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara-saudara, melalui Injil hari ini kita diutus untuk turut membangun gereja, merapatkan barisan, dan membina persekutuan agar mampu berjuang bersama. Terutama ketika sekarang kita mengalami dampak pandemi yang begitu memprihatinkan. Kelemahan satu anggota menjadi kelemahan bersama, dan kekuatan satu anggota menjadi kekuatan bersama, sebab gereja itulah kita.
Mari kita berdoa. Allah Bapa penyelenggara hidup, kami mohon berilah kekuatan iman dan rahmat persekutuan dalam diri kami untuk menghadapi kehidupan ini. Buatlah kami mempunyai panggilan untuk saling menguatkan, saling mengasihi dan berbagi sebagai gereja. Sebab dengan demikianlah kami wujudkan iman secara total dan sungguh-sungguh. Serta buatlah pula agar kami mampu bersatu karena iman kepadamu. Dikau kami muliakan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai dan rencana-rencana kebaikan yang akan kita buat hari ini, senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, salam mendoan.